puji Tuhan. Kalau aku sih Yes, kalau kakak Mei? Aku sih yes juga. Laskar Kristus, siap? Yes, 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 oke deh. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Kakak Zil, Kakak Mea ada Geriel. Apa itu? Kakak Zil dan adik-adik harus ikut. Kalau Kakak Mea bilang, bumbu rohani, hati gembira, wajah senang, tubuh sehat, pikiran tenang, tanpa beban. Kita ulangi. 1, 2, 3. Bumbu rohani, hati gembira, wajah senang, tubuh sehat, pikiran tenang, tanpa beban. Kau temanku, ku temanmu. Well done. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu
saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan saya tahu kan. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kakak Sil, hari ini Kak kami paling rasa senang nih. Kakak Sil juga rasa senang sekali. Di sini senang, di sana senang. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Oh yes. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Kaki disentak-sentak, kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke teman-teman, siapkan hati dan pikiran kita karena saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari siapkan hati, lalu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami boleh lagi mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah apa yang kami dengarkan itu bisa tertanam dalam hati dan jiwa kami, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga urapi guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu agar dia bisa membawakannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku, pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu meraba serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku." "Datanglah dekat-dekat, ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya.
Diberkatilah dia, katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawa kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia? Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Meraung-raunglah Esau dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Halo adik-adik sudah menonton video yang tadi ya. Video tadi menceritakan tentang kisah Esau dan Yakub. Cerita ini sudah pasti adik-adik sering mendengarnya ya. Nah, dari video cerita Alkitab Esau dan Yakub tadi, kita akan belajar beberapa hal. Ya, yang pertama adik-adik, ketika Yakub mencuri berkat dari Esau, saudaranya itu membencinya. Bayangkan adik-adik, Esau membenci saudaranya Yakub karena dia mencuri berkatnya. Nah, karena Yakub merasa bersalah, maka Yakub terpaksa harus melarikan diri meninggalkan keluarganya. Nah, adik-adik, sudah pasti terasa tidak enak ya kalau kita jauh dari keluarga kita. Kita akan merasa sendiri dan terhilang. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita tidak boleh mencuri berkat seseorang atau mengambil hak yang bukan milik kita. Karena kadang-kadang kita secara tidak sengaja kita pernah melakukan hal itu ya adik-adik. Nah, dari pembelajaran hari ini kita diajarkan untuk tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Yang kedua, adik-adik, sudah pasti keutuhan keluarga Yakub itu hancur karena ia memperlakukan saudaranya dan juga ayahnya secara tidak adil. Dia berbohong adik-adik, berbohong kepada ayahnya dan juga berbohong kepada kakaknya, bahkan mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Yang ketiga adik-adik, ketika kita bertindak mementingkan diri sendiri, kita tidak jujur
maka kita melukai hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi adik-adik, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kalau adik-adik yang sudah bersekolah di sekolah dasar atau ada yang sudah masuk sampai ke sekolah menengah pertama, SMP, di pelajaran PKN atau pelajaran agama juga diajarkan bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Kalau di PKN itu diajarkan dengan jelas bahwa kita harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan orang lain, kepentingan bersama di atas kepentingan kita sebagai kepentingan pribadi, ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh bertindak mementingkan diri sendiri dan tidak jujur. Kita harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Karena kalau kita egois, mementingkan diri sendiri, sudah pasti kita akan melukai hati dan merusak hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat adik-adik, nah jangan lupa untuk menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri, ya adik-adik. Yang keempat, Kak Ica ulangi lagi, jangan lupa untuk menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Oke adik-adik, semoga pelajaran di hari ini bermanfaat dan Kak Ica berdoa semoga firman Tuhan yang ditabur di hari ini memakan tempat di hati adik-adik yang paling terdalam dan adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Oke adik-adik, siapkan hati dan kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kebenaran yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan di hari ini mengajarkan kami untuk tidak berbohong, untuk tidak mementingkan kepentingan kami daripada kepentingan orang lain. Biarlah firman Tuhan di saat ini menjadi berkat sukacita yang melimpah bagi kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika anak-anak yang mendengarkan cerita ini mereka telah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kajian di sore hari ini. Dan kajian akan membagikan tips belajar di rumah selama masa pandemi. Tips yang pertama adalah adik-adik harus menyiapkan tempat belajar yang tenang supaya adik-adik bisa belajar dengan baik. Adik-adik terhindar dari suara-suara yang ribut atau suara-suara yang bising. Yang kedua adalah adik-adik harus memastikan kuota internet adik-adik itu tetap stabil, biar adik-adik dapat menerima atau saat adik-adik melakukan proses belajar itu dengan baik. Yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan earphone atau headset biar adik-adik dapat mendengar penjelasan materi dari guru itu dengan baik. Yang keempat adalah adik-adik jangan lupa membuat catatan atau menulis catatan tentang materi yang dibagikan atau materi yang tadi adik-adik belajar. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah adik-adik, demikianlah tips belajar selama masa pandemi di rumah. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Angel di Ayat Hafalan. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil di Filipi 2 ayat yang keempat yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat yang keempat yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan dibuatlah video sekreatif mungkin dan kirimkan pada nomor di bawah ini. Nah adik-adik,
Philadelphia Kids sedang mengadakan giveaway. Kalau adik-adik mau dapat giveaway-nya, jangan lupa follow semua akun Philadelphia Kids, like semua postingannya, dan jika sudah, komentar sudah di kolom YouTube Philadelphia Kids dengan nama adik-adik. Sebatas pengirimannya tanggal 12 dan akan diumumkan pada tanggal 18. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami anak-anak Yesus Philadelphia Ambon sudah selesai dengan sekolah minggu di hari ini. Kiranya apa yang tadi dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tetap nonton di channel yang sama dan di waktu yang sama. Dadah! Efesus 5 ayat 3b, dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, bagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Teman-teman, saya juga terus kalimat di sini teman-teman yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 3b yang berbunyi demikian, keserakahan atau kecemaran disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Terima kasih. Efesus 5 ayat 3b, dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Terima kasih. Shalom, nama saya Ocha dari kelas 11 remaja akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat pada Efesus 5 ayat 3b yang berbunyi demikian. Dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Listi Malabu dari kelas remaja akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat pada Efesus 5 ayat 3b yang berbunyi demikian. Dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sekian, terima kasih. Teman-teman, saya dari kelas 6 laki-laki, saya akan menyampaikan ayat hafalan yang terambil di Efesus 5 ayat yang ke-3b yang berbunyi, tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Prasetya 5. Di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Efesus 5 ayat 3b yang berbunyi demikian. Kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sekian dan terima kasih.